Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas info saham lagi tentang perusahaan PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk, atau bisa disingkat dengan kode emiten yaitu INET, yaitu perusahaan Internet Service Provider ISP. Oke teman-teman, langsung saja kita lihat dulu untuk ringkasan perusahaan emiten ini. PT Sinergi Inti Andalan Prima perusahaan merupakan perusahaan yang memberikan layanan bisnis to bisnis yaitu B2B kepada para mitra. Perusahaan yang sebagian besar merupakan perusahaan Internet Service Provider ISP dengan market share lebih dari 100 perusahaan dari seluruh ISP di Indonesia yang jumlahnya mencapai 800 perusahaan. Perusahaan telah berkembang cukup pesat dengan memiliki POP point proses yang berjumlah 13 POP yang tersebar di 8 kota-kota besar di Indonesia, mulai dari Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Balikpapan, Medan, dan Lampung, dan satu POP di Singapura. 13 POP yang ada merupakan lokasi di mana perusahaan dapat memberikan layanan kepada pelanggan, bukan merupakan kantor perwakilan dari pusat tersebut. Nah, itu dia catatan untuk ringkasan perusahaan emiten ini. Untuk alamat emiten yaitu di Gedung Cyber 1 lantai 10 Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta Selatan 12710. Untuk situs perusahaan emiten ini yaitu http://siapnetwork.co.id. Nah, itu dia teman-teman untuk ringkasan perusahaan emiten ini. Nah, ini dia teman-teman ya, ini yaitu ISP teman-teman, yaitu B2B, yaitu Internet untuk Service Provider teman-teman. Artinya dia itu menggunakan sipil jaringan teman-teman, itu maksudnya. Oke. Nah, ini dia teman-teman untuk kliennya teman-teman. Nah, seperti ini. Ini ada Mola juga kliennya teman-teman. Nah, untuk perusahaannya kan sudah IPO kan teman-teman. Nah, ini Alta Hotel juga ada teman-teman. Nah, ini juga banyak sih yang memakai untuk perusahaan ini ISP Net nih itu. Oke, kita lanjut teman-teman. Ini dia informasi perusahaan IPO ini teman-teman. Jumlah sahamnya ditawarkan adalah 1,5 miliar lembar saham. Dari total sahamnya dicatatkan yaitu 20%. Harga penawaran yaitu rentang dari 1 sampai 11. Dana diperoleh 150M sampai 151,5M. Untuk penawaran awal yaitu di tanggal 26 Juni sampai 5 Juli tahun 2023. Untuk penawaran umum yaitu di tanggal 13 Juli sampai 17 Juli tahun 2023. Untuk pencatatan saham yaitu di tanggal 17 Juli tahun 2023. Lalu untuk pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia adalah di tanggal 20 Juli tahun 2023. Untuk underwriternya yaitu AHA, Sinan Sekuritas Indonesia, dan memberikan waran di mana 5 saham mendapatkan 7 waran. Dan ini masuk ke papan pengembangan teman-teman, itu dia. Oke, kita lanjut. Nah, kita harus tahu dulu teman-teman untuk rencana penggunaan dana tersebut. Yang pertama, sekitar 90M akan digunakan perusahaan untuk melakukan setoran modal kepada entitas anak yaitu PMI. Lalu yang kedua, sekitar 30M akan digunakan perusahaan untuk melakukan setoran modal kepada entitas anak yaitu DPS, dan kemudian akan digunakan oleh DPS sebagai modal kerja antara lain, namun tidak terbatas pada pembelian bandwidth internet, biaya pemasaran, pembayaran gaji karyawan, dan pembelian persediaan kabel, serta materi lain guna mendukung kegiatan usaha DPS ini. Lalu sisanya akan digunakan untuk modal kerja antara lain, namun tidak terbatas pada pembelian bandwidth internet, biaya pemasaran, pembayaran gaji karyawan, dan pembelian persediaan kabel, serta materi lain guna mendukung kegiatan usaha perusahaan ini. Itu dia teman-teman rencana penggunaan dana ini. Oke, kita lanjut. Nah, kita harus tahu dulu teman-teman struktur pemegang saham. Nah, sebelum IPO dan ini harga nominal sahamnya ada 10 per lembar saham ya teman-teman. Oke, kita lihat dulu teman-teman siapa saja sih pemegang sahamnya. Yaitu PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara yang pemegang pertama ya teman-teman. Nah, yang paling banyak ya pemegangnya sebelum IPO yaitu 99,9%. Lalu ada Muhammad Arif. Nah, ini teman-teman ya, sedikit banget ini teman-teman. Lalu dibagikan ke masyarakat teman-teman. Nah, kalau dibagi ke masyarakat nanti sekitar 1,5 miliar teman-teman lembar saham itu. Jadi jumlah modal ditetapkan dan di setor penuh adalah 7,5 miliar teman-teman. Lumayan banyak sih teman-teman itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah hubungan kepemilikan, pengurusan, dan pengawasan perusahaan dengan pemegang saham berbentuk badan hukum teman-teman. Oke, kita lihat dulu teman-teman. Nah, ada Pak Isa Daniel. Nah, ini dia teman-teman, Seyanto. Nah, saya ada kelihatan satu teman-teman yang pernah IPO waktu lalu teman-teman, yaitu PT Lini Imaji Kreasi Ekosistem Tbk. Ternyata dia ini ada kerjasama tentang apresiasi yang bersama. Ini perusahaan ini kalau kita nggak salah untuk kode emitennya yaitu Clean, yaitu perusahaan
pengepel teman-teman. Nyata ada pemegang juga nih teman. Kalau kita lihat sih untuk perusahaan ini kurang bagus nih teman-teman ya. Kita sudah tahu sih berapa harga sahamnya. Pada saat IPO kemarin nyata ALB terus teman itu. Nah ini juga ada PT Sumber Fiber Indonesia, PT Data Prima Solindo nih. Nah ada Danang Wijaya. Nah ini dia teman-teman. Oke, mungkin teman-teman sudah lihat ya untuk pengusaha pemilikan saham ini dan pemegangnya saham berbentuk badan hukum. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke laporan keuangan teman-teman. Laporan posisi keuangan adalah ini dia teman, jumlah aset, liabilitas, ekuitas, dan ekuitasnya. Nah ini kita langsung saja untuk persingkat teman-teman. Kita masuk ke ini dulu di tahun 2020. Nah ini dalam rupiah ya. Untuk jumlah asetnya di tahun 2020 ke tahun 2021 ternyata mengalami peningkatan, dan di tahun 2022 ternyata sangat signifikan untuk kenaikannya teman-teman. Untuk 2023 tidak diaudit, jadi kita tidak perlu dihitung dulu teman-teman. Oke, kita lanjut. Untuk jumlah liabilitas juga nyata mengalami peningkatan juga. Ekuitas juga pastinya mengalami peningkatan ya teman-teman. Nah, jadi jumlah liabilitas dan ekuitasnya nyata mengalami peningkatan. Jadi kalau kita lihat untuk laporan posisi keuangan ini nyata mengalami peningkatan dari tahun ke tahun teman-teman. Baik itu jumlah aset, liabilitas, terus ekuitasnya itu. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke laporan laba dan ruginya teman-teman. Oke, kita lihat di tahun 2020 teman-teman. Untuk pendapatan bersihnya teman-teman nyata mengalami peningkatan, tapi di tahun 2022 nyata sangat sedikit untuk mendapati peningkatannya. Oke, untuk beban pokoknya kita lihat teman-teman nyata mengalami peningkatan juga. Oke, ini nanti dikurangin teman-teman untuk pendapat pokoknya nih. Nah itu, jadi laba kotornya ini dia teman-teman. Nah kita bisa lihat. Kita langsung saja untuk masuk ke laba bersih periode berjalannya teman-teman. Oke, kita lihat di tahun 2020 nyata ke tahun 2021 mengalami peningkatan dari 958 miliar ke 1,6 miliar. Ternyata di tahun 2022 mengalami penurunan teman-teman, menurun sekitar 300 miliar teman-teman itu. Tapi di tahun 2022 ini tidak diaudit ya teman-teman. Nah di 2023 juga tidak diaudit. Kalau diaudit nyata 515 juta. Ini kemungkinan di kuartal pertama nih teman-teman. Di kuartal pertama dia kalau diaudit artinya 515 juta pada masuk kuartal pertama itu. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke policy index ini teman-teman. Oke, untuk rentang harga 1 sampai 101 ya. Nah, saya sudah buat begini aja teman-teman biar teman-teman mudah membacanya. Untuk BBP-nya yaitu 11,50 kali untuk di 100, dan untuk 11 yaitu 11,62 kali. Untuk P-nya 545,95 kali untuk di 100, dan untuk di 11 yaitu 551,41 kali. Untuk BP-nya 8,69 sama ya untuk rentang harga di 100 sampai 11, dan juga sama teman-teman rentang harga di 100 sampai 11 yaitu 11,93%, dan juga sama rentang harga di 100 sampai 11 yaitu 2,11%. Dan EPS-nya juga sama rentang harga di 100 sampai 11 yaitu 0,18. Untuk jumlah sahamnya tadi kita sudah lihat teman-teman, yang di stall penuh adalah 7,5 M. Untuk ekuitasnya yaitu 65 M, dan laba bersih tadi di tahun 2022 ya 1,3 M. Lalu total hutangnya adalah 7,7 M itu. Untuk market cap di rentang harga di 100 yaitu 750 M teman-teman, dan di 11 yaitu 757 M. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Kita masuk ke kesimpulan. Yang pertama, kinerja perusahaan ini dari tahun 2020 ke tahun 2022 mengalami peningkatan dari segi aset dan laba usaha. Tapi pada tahun 2022 mengalami penurunan dari segi laba dilihat dari tahun sebelumnya di tahun 2021 teman-teman. Ya, kalau kita lihat dari laporan keuangan laba rugi tadi yaitu turun sekitar 300 juta teman-teman. Itu dia. Lalu yang kedua, tujuan penggunaan dana ini lumayan menarik karena setoran kepada entitas anak dan sisanya digunakan untuk modal kerja teman. Seperti yang kita lihat tadi rencana penggunaan dana tadi itu. Yang ketiga, untuk underwriter dari IPO ini adalah AHA. Oke teman-teman, secara histori sahamnya dikawal oleh AHA kurang menarik karena sering buang barang, baik itu di induknya maupun di waran teman-teman di hari pertamanya. Pastinya distribusi terus menerus dari teman sampai barangnya habis. Contohnya di kasus saham Maksi teman-teman. Oke, kita lihat saja di sini teman-teman, yaitu Sinar Sekuritas Indonesia AHA ya. Seperti Maksi kemarin kita lihat dia bisa ALB 3 kali teman-teman. ALB-nya saja sudah 15% teman-teman. Bayangkan itu teman-teman. Sudah minus berapa teman-teman pastinya ketika ngikut Maksi kemarin. Nah, meskipun hari pertama bisa kebuka, tapi dia langsung keluar ALB lagi teman-teman. Karena apa? Underwriter-nya jualan teman-teman itu. Dan untuk warannya tidak menarik lagi teman-teman.
wahannya open 10, tapi di bawah turun lagi teman-teman sampai 3. Jual di 3 tidak ada untungnya sama sekali teman-teman itu. Meskipun ALB 7%, kalau jual di 3 tetap aja tidak untung teman-teman itu. Nah, kalau kita lihat sebelumnya teman-teman, INX ini dia juga sama. Dia langsung ALB teman-teman, tapi diangkat lagi sampai ditutup hijau zonanya. Tapi beda, Maxi ini nyata langsung ALB itu sampai 3 kali. Dan ALB keempat kali ternyata kebuka teman-teman. Itu saja gak bisa naik ke hijau teman-teman, tetap di merah teman-teman itu. Bayangkan itu teman-teman. Karena underwaternya masih jualan terus itu. Tapi untuk underwater AHA ini, Sinar Sekuritas Indonesia ini sering banget membantu ngawal saham teknologi. Salah satu contohnya ya ILX ini teknologi, Jati teknologi. Untuk WGS ini juga teknologi teman-teman itu. Nah, lalu mungkin teman-teman bertanya, terakhir pipa kan dia single ini pada saat IPO, tapi dia bisa 2 kali alah. Nah, itu beda cerita teman-teman, karena dia sendirian dan juga tidak ada offering lagi teman-teman. Dan ada juga nama tuh yang jagain untuk harganya. Dan lalu untuk Jati jangan samain teman-teman, karena Jati ini ada nama tuh collab ya untuk underwaternya teman-teman, tidak sendirian. Itu saja sih teman-teman. Oke, kita kembali ke kesimpulan. Nah, jadi untuk underwater AHA ini saya tidak akan ikut teman-teman, apalagi di awal underwater AHA ini. Nah, meskipun untuk saham Inet ini masih lumayan bagus, tapi menurut saya sih kurang bagus lagi untuk kedepannya teman-teman, karena ini ISP nih teman-teman. Nah, kita harus baca dulu dari kasus Maxi teman-teman. Nah, mungkin teman-teman kemarin banyak kejebak sih di saham Maxi teman-teman. Pada saat listing kemarin kan, saya sudah peringatkan juga di video saya sebelumnya tentang nama tuh di saham Maxi ini. Hati-hati saja, masih saja yang ikut kemarin teman-teman. Ya, karena Maxi kemarin tuh lapang keuangannya minus teman-teman. Nah, kalau untuk Inet ini tidak minus teman-teman. Dia masih mencetak laba teman-teman, itu dia. Nah, untuk saat ini untuk saham Maxi kita lihat harganya sudah 50 teman-teman. Dia saja 8 hari bisa ke 50 teman-teman. Dalam waktu 8 hari teman-teman. Itu dia sejak listing di Bursa Efek Indonesia. Itu. Ya karena ALB-nya 15%. Jadi cepat teman-teman ke 50-nya itu. Nah, jadi saya akan untuk skip ini untuk IPO Inet ini. Karena underwaternya AHA. Coba kalau bukan AHA mungkin saya akan pertimbangkan lagi untuk ambil teman-teman itu. Nah, bersama listing saham Inet ini memberikan waran, di mana 5 saham mendapatkan 7 waran yang sangat menarik. Tapi untuk saat ini tidak menarik lagi menurut saya teman-teman. Ya, kita baca saja kasus Maxi, Do, dan Smil. Warannya saja kita bisa jual di 3 teman-teman. Itu, karena sahamnya aja turun. Sedangkan Smil kemana aja saja tetap 3 teman-teman harganya. Nah, gimana lagi itu teman-teman? Ya, meskipun ALB 15%, kalau warannya jual di 3 itu tidak untung lagi teman-teman, meskipun dia memiliki waran yang sangat tinggi teman-teman. Itu saja teman-teman. Jadi waran ini sudah tidak menarik lagi itu. Lalu saya akan skip untuk beli IPO saham Inet ini. Ya karena masalah underwaternya pertama. Dan juga untuk perusahaan ISP ini masih kurang menarik teman-teman untuk kedepannya. Apalagi di zaman sekarang ini teman-teman. Mungkin ISP ini sudah banyak ditinggali juga sih. Dan Inet ini juga barengan sama IPO saham lain seperti Maha teman-teman yang lebih menarik lagi. Nah, mungkin saya akan mengambil saham Maha teman-teman dibandingkan Inet ini fokusnya. Ya karena openingnya barengan teman-teman. Meskipun listingnya mungkin tidak barengan teman-teman. Mungkin listing untuk Inet ini sendirian, tapi saya akan tetap skip karena underwaternya AHA. Teman-teman baca dari kesalahan teman-teman mengikuti Maxi. Ya masalahnya ini cuma satu, underwaternya sering buang barang di hari pertama teman-teman, atau distribusi hari pertama. Kalau dia tidak distribusi hari pertama, dia jagain harganya pasti mantap ini underwater AHA ini itu. Oke, gimana teman-teman? Apakah teman-teman akan ikut untuk IPO saham Inet ini atau teman-teman akan skip? Kalau saya akan skip teman-teman untuk IPO saham Inet ini teman-teman. Meskipun dia mengalami keuntungan atau mencetak laba dibanding Maxi kemarin, itu dia teman-teman. Ya saya hindari saja teman-teman untuk mengambil risikonya, apalagi ALB sekarang 15%. Ya mungkin saja bisa naik teman-teman, mungkin saja bisa turun teman-teman. Ya tidak tahu juga kita kan teman-teman. Ya ALB 15% ini lebat teman-teman. Kemarin aja banyak yang beli di ALB pertama 15%, tahunya di bawah terus teman-teman, ke bawah sampai 3 kali teman-teman. Ya bayangkan itu teman-teman. Kalau misalkan mereka beli di ALB pertama, lanjut besoknya lagi 2 kali LB, sudah 30% itu teman-teman. Itu dia. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman tentang pembahasan saya tentang perusahaan Inet ini teman-teman yang akan listing
di bulan Juli nanti, teman-teman. Gimana teman-teman, apakah teman-teman menarik untuk ikut IPO Inet ini atau teman-teman akan skip? Kalau saya akan skip untuk IPO saham Inet ini, teman-teman. Oke, mungkin itu saja sih untuk video singkat saya tentang pembahasan IPO saham Inet ini. Oke, sekian dulu video singkat saya. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan.